kelompok 5, kelas 4E, Pendidikan Matematika Universitas Mataram. Di sini kita akan membahas materi yang sangat legendaris, yaitu Teorema Pythagoras. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dengan NIM E1R02310085. Kenalkan, nama saya Sofia Rizky Sabriani dengan NIM E1R022093. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM E1R02310010. Halo, saya Nani Mulyani dengan NIM E1R02310075. Yuk disimak video berikut ini. Enjoy for watching! Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai materi Teorema Pythagoras. Yuk kita belajar sama-sama. Pembahasan mengenai materi Teorema Pythagoras adalah pembahasan materi pada kelas 8. Dalam hal ini, adik-adik dapat membuktikan Teorema Pythagoras, kemudian adik-adik dapat menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku, serta adik-adik dapat menemukan dan menggunakan triple Pythagoras untuk menyelesaikan soal mengenai Teorema Pythagoras. Nah, pernahkah adik-adik berada di bawah gedung pencakar langit? Lalu kemudian dari atas gedung terlihat ada seorang anak yang sedang menikmati pemandangan dari atas gedung. Kira-kira berapa ya jarak kita dengan anak yang ada di atas gedung tersebut? Adik-adik ada yang tahu? Mungkin terlintas di pikiran kita untuk menentukan jaraknya dapat kita gunakan meteran. Tetapi gedung tersebut sangat tinggi dan jaraknya sangat jauh. Lalu apakah menggunakan meteran tetap menjadi solusi yang efektif? Tentu tidak. Oleh karena itu, kita dapat menghitung jaraknya dengan menggunakan sebuah teorema yang dikemukakan oleh seorang ahli matematika, yaitu Pythagoras. Nah, tahukah adik-adik siapa sih Pythagoras? Pythagoras adalah seorang ilmuwan matematika dan filsafat yang lahir di Pulau Samos, Yunani sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Penemuan Pythagoras yang paling terkenal hingga saat ini yaitu Teorema Pythagoras. Namun, tahukah kalian? Ternyata 1000 tahun sebelum Pythagoras, orang-orang Yunani telah menggunakan perhitungan ini. Akan tetapi, teorema ini dinamakan Teorema Pythagoras karena Pythagoras merupakan orang pertama yang membuktikannya secara matematis. Lalu, apa sih Teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki 3 bagian. Yang pertama, sisi siku-siku. Yang kedua, sudut siku-siku yang memiliki besar 90 derajat. Dan yang ketiga, sisi miring atau yang biasa disebut hipotenusa. Selanjutnya, kita akan membuktikan Teorema Pythagoras dengan menggunakan luas segitiga dan luas persegi, di mana seperti yang kita ketahui, rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi, sedangkan rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi atau S kuadrat. Nah, misalkan kita memiliki sebuah segitiga siku-siku dengan sisi-sisi A, B, dan C. Di setiap sisi segitiga siku-siku kita gambar sebuah persegi, sehingga kita akan dapatkan persegi dengan luas A kuadrat, persegi dengan luas B kuadrat, dan persegi dengan luas C kuadrat. Selanjutnya, di persegi dengan luas C kuadrat, di setiap sisinya kita gambar segitiga siku-siku yang identik seperti sebelumnya, sehingga kita dapatkan sebuah persegi baru. Nah, jika kita ubah posisi segitiga-segitiga tersebut seperti ini, tanpa merubah luas dari persegi tersebut, sehingga daerah yang berwarna coklat tetap memiliki luas C kuadrat. Nah, perhatikan, tadinya daerah yang berwarna coklat yang merupakan sebuah persegi menjadi 2 buah persegi, di mana masing-masing persegi ini memiliki luas A kuadrat dan B kuadrat. Persegi-persegi baru ini memiliki luas yang sama dengan persegi-persegi yang kita gambar sebelumnya di sisi A dari segitiga siku-siku dan di sisi B dari segitiga siku-siku. Sehingga dapat kita simpulkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah,
Kira-kira setelah mendengarkan pembuktian mengenai teorema Pitagoras, kira-kira apa yang dapat adik-adik dapat simpulkan? Betul sekali. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa teorema Pitagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Di sini saya akan membahas contoh soal penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Dan soalnya adalah Andi ingin memanjat tembok menggunakan tangga. Jarak kaki tangga dari tembok adalah 3 meter dan tinggi tembok yang ingin dicapai adalah 4 meter. Berapakah panjang tangga minimal yang dibutuhkan oleh Andi? Nah, untuk memudahkan penyelesaian soal tersebut, adik-adik bisa memperhatikan gambar di sebelah kanan. Pada gambar tersebut, telah kita ketahui bahwa tinggi tembok adalah 4 meter dan jarak kaki tangga dari tembok adalah 3 meter. Karena gambar tersebut membentuk segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras dengan rumus AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa panjang tangga minimal yang dibutuhkan oleh Andi adalah 5 meter. Halo adik-adik, pernahkah kalian bertanya-tanya apa sebenarnya manfaat dari rumus-rumus matematika yang kita pelajari di sekolah? Salah satunya teorema Pitagoras. Mungkin terdengar seperti sesuatu yang hanya ada di buku pelajaran, tapi kenyataannya teorema ini punya banyak sekali kegunaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini kita akan melihat bagaimana konsep sederhana tentang segitiga siku-siku ini bisa membantu dalam berbagai situasi nyata, mulai dari mengukur jarak diagonal untuk mengetahui panjang diagonal dari ruangan atau objek persegi panjang. Yuk kita ke implementasinya. Sebuah layar televisi berbentuk persegi panjang yang memiliki lebar 16 inci dan tinggi 12 inci. Berapakah panjang diagonal layar televisi tersebut? Berapa kira-kira? Yuk kita hitung bersama. Setelah kita hitung bersama, menggunakan teorema Pitagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana A sama dengan 16 dan B sama dengan 12, panjang diagonal layar televisi adalah 20 inci. Tidak hanya itu, konstruksi bangunan. Tukang bangunan menggunakan metode 3, 4, 5 untuk memastikan sudut siku-siku saat membangun fondasi atau memasang ubin. Pak Beni sedang membangun teras rumahnya. Ia ingin memastikan sudut antara dinding rumahnya dengan teras benar-benar siku-siku agar terlihat rapi. Ia menggunakan tali untuk menandai dua sisi sudut tersebut. Tali yang pertama ia bentangkan sepanjang 3 meter dari sudut dinding, dan tali yang kedua ia bentangkan sepanjang 4 meter dari titik sudut yang sama, tegak lurus dengan perkiraan. Untuk memastikan sudutnya 90 derajat itu, berapa meter tali yang harus ia bentangkan untuk menghubungkan ujung kedua tali tersebut? Berapa ya kira-kira? Yuk kita hitung bersama, di mana A sama dengan 3 meter dan B sama dengan 4 meter. Kita menggunakan teorema Pitagoras. Setelah kita hitung bersama, panjang tali yang harus dibentangkan untuk menghubungkan ujung kedua tali itu adalah 5 meter. Melalui berbagai contoh aplikasi teorema Pitagoras yang telah disampaikan, kita dapat melihat bahwa teorema Pitagoras itu sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan rumus sederhana C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, kita mampu menyelesaikan banyak persoalan praktis yang melibatkan jarak dan juga posisi. Semoga materi ini menambah pemahaman kita tentang bagaimana matematika bisa diaplikasikan secara nyata. Dengan 3 meter